per bulannya bisa 3 sampai 5 juta. Wow, 3 sampai 5 juta ya. Ini Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat ngopi, ngobrol inspirasi. Nah, kali ini sobat ngopi semuanya kita ketemu lagi. Ini sudah periode yang keempat ya. Dulu di awal kita ketemu dengan wali murid, orang tua siswa. Kemudian kemarin di sesi sebelumnya ini kita ketemu dengan guru yang harapannya juga pengalamannya itu menginspirasi. Nah, ini ketemu dengan alumni sekarang. Nah, alumni semoga juga dengan alumni ini menghadirkan alumni ngobrol dengan alumni ini. Perkenalan, ini ada Mas Banin Zahiri. Nah, ini harapannya juga menghadirkan inspirasi. Mas Banin ini alumni angkatan keberapa Mas Banin? Angkatan 13 kalau nggak salah. 13. Oh ya, Iya. Ustaz juga nggak ingat ya siapa saja. Misalnya kalau ditanya itu temannya siapa aja itu juga agak lupa, kecuali kalau ada clue-nya, misalnya teman dekatnya siapa, baru kemudian kena. Tapi kalau apalagi angkatan keberapa itu Ustaz lupa, nggak tahu apa memang nggak inget kayak gitu. Kecuali kalau biasanya kan ada dulu pelepasnya di mana itu? 13 itu. Dulu pelepasan tuh kayaknya di Gumuk Pasir. Oh, Gumuk Pasir. Oh iya yang jalan yang Gumuk Pasir ya, yang jalan itu ya, Iya. malam-malam ya. Iya. Terus hampir mau puasa itu ya. Iya. Mau puasa itu ya, masih ingat itu. Ya itu dulu. Itu biasanya itu inget angkatannya itu di kaosnya ya. Terus pelepasannya di mana? Gitu. Biasanya ada dokumentasinya ya. Itu baru bisa diingat dirunut ke belakang biasanya gitu. Oke, kita mulai ngobrolnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Mas Banin, dan kita lihat di belakang ini ikan cupang ya Mas. Iya. Ini semuanya peliharaan Mas Banin itu. Sudah berapa lama dulu Mas Banin menggeluti ikan cupang ini? Ikan cupang dari kelas 2 SMP, berarti udah 3 tahun. 3 tahun ya, 4 tahun ya, Hampir sudah 4 mulai tahun. geluti itu. Nah, dulu kok milih ikan cupang itu tuh dari inspirasinya awalnya tuh dari mana? Kalau dirunut ini kalau mau merunut ya, jadi itu dimulai dari apa? Apakah inspirasinya dari lihat film, atau pas outing kemana, atau ketemu teman dikasih, atau itu dari mana? Kalau diingat-ingat lagi, pas apa, di kelas berapa di SD? Ya dulu awal itu suka ikan cupang itu sama teman diajak ke Pasti lihat kontes ikan lohan, dan itu kebetulan bareng sama kontes ikan cupang. Oh iya. Ya terus ikan cupang itu ada yang dilelang juga, terus aku ikut lelang itu. Ya, terus melihara cupang mulai kelas 2 itu. Dan kelihatan berhasil. Ya awalnya sih juga nggak Cuman mulus-mulus banget ya, sih, ya. cuman untuk hobi gitu ya. Iya. Terus kok mulai kelihatan kok berhasil kayak gitu? Itu memakan waktu dari mulai memutuskan memelihara ikan cupang itu? Itu awal melihara ikan cupang kan cuma satu, terus coba mau ternak, beli betinanya, terus diternak, dan awalnya itu cuman jadi 5 ekor. Dari 5 ekor itu dirawat sampai besar, terus kok bagus gitu, terus lanjut lagi ternak lagi. Oh gitu ya. Ya. Dulu masih Ustadz ingat ya, meskipun dulu Mas Banin ini Ustadz belum pernah mengajar di satu kelas ya kan? Iya. Tapi satu level pernah itu. Dan Ustadz ya sambil lalu memang tidak begitu dekat secara, karena bukan guru kelasnya gitu. Dulu kalau Ustadz amati itu dulu tuh Mas Banin tuh dulu sama Mas Haman ya. Iya. Mas Banin, Haman, satunya lagi Hamam, Raka. Ini kan trio yang selalu explore di sekolah itu, luar biasa. Explore-nya itu di Kalim Bedok. Nah, semuanya ke Kalim Bedok ya dulu ya. Iya, Kalim Dan Bedok. itu waktu itu sering jadi carian ustadz-ustadzah ya. Iya. Ya, ketangkep itu biasanya bahasanya ketangkep, dikiranya kayak apa? Maksudnya itu ketemu di Kalim Bedok itu. Ngapain di Kalim Bedok dulu?
Ya biasanya main cari ikan, cari udang. Inspirasinya dari siapa? Siapa pertama kali yang ngejak dulu? Pertama ngajak itu ya awalnya outbound malah terus. Oh, outbound. Ya outbound terus kan biasanya dikasih waktu luang untuk main di sungai itu. Bonusnya itu ya. Iya, dikasih bonus terus ikannya di sungai Bedok unik-unik gitu. Terus bertiga di situ. Waktu itu saat amati itu karena keasikannya itu sehingga menggunakan waktu yang seharusnya belajar di kelas ya. Pernah? Iya, Itu sekali lebih dari 3 kali atau sering kayak gitu? Kalau saat amati enggak? Menurut kayak ingat memorinya Mas Bani? Kayaknya lebih sih. Lebih ya, feeling ya. Karena beritanya itu saya dengar itu selalu ustadz kelas itu selalu membicarakan. Jadi kan biasalah kalau antar guru level itu akan selalu membicarakan bintang kelasnya. Bintang kelasnya itu apa aja itu jadi bagian ngobrol juga sebenarnya. Makanya ini termasuk ini ada ngopi ini sebenarnya kelanjutan dari ngobrol. Jadi kita cukup ngobrol ternyata bisa jadi inspirasi. Nah, ini termasuk kita merunut ke depan. Nah, jadi dulu itu Mas Ban itu selalu eksplorasinya itu di Kali Bedok dengan ikan. Kok ternyata kok sekarang takdirnya itu di dunia cupang. Dan ini sudah mulai mendatangkan sesuatu hasil ya. Bisa diceritakan hasilnya secara apa? Mungkin secara nominal, secara finansial begitu. Ya, alhamdulillah udah ada sih sedikit-sedikit. Sampai nominal berapa kalau boleh disebut? Per bulan? Per bulannya bisa 3-5 juta. Wow, 3-5 juta ya. Ini sudah nilai bisnisnya sudah mulai ada gitu. Dan Mas Banin mulai merintis itu sampai kemudian ketika nggak mungkin ya tiba-tiba langsung 3-5 juta itu nggak ya. Jadi kalau biasanya kalau startup bisnis itu kan biasanya kan dia ada level-levelnya. Biasanya level pertama itu sampai angka 100 kayak gitu kan. Berarti 100 ke 500 terus 1M kayak gitu kan. Nah, dulu sampai kemudian merintis sampai kemudian ke titik sekarang 3-5 juta itu dulu ceritanya bagaimana? Awal dari tadi yang dipasti kemudian itu ya itu kan udah habis dari pasti itu mulai ternak. Mulai ternak terus ikannya udah mulai banyak. Iya. Kalau ngasih makan pakai uang saku itu kurang. Oh, jadi sampai benar-benar mengorbankan uang saku juga ya? Yeah. Oh, itu ya. Terus coba jual ikan di Facebook. Jual pertama itu ada yang laku buat kasih makan ikan. Itu terus lama-lama kok ada yang banyak yang cari. Japri itu banyak yang cari ikan. Terus mulai dari situ jual-jualin ikan. Terus bikin akun Instagram. Mulai promo juga online gitu kan ya. Semakin kemudian minatnya juga semakin mengundang banyak ya. Iya. Followernya udah banyak nih Instagramnya. Beta Cupang Cupang Jogja. Nah, nanti bisa di followernya udah banyak. Bisa dilihat ada 10 ribuan gitu. Nanti bisa di follow itu. Bisa dilihat-lihat di situ juga. Kalau mau minat juga bisa langsung hubungi. Begitu. Nah, itu ya. Jadi mulai ikan terus sampai ke titik ini. Terus kedepannya nih ada rencana nggak untuk yang lebih serius menata bisnis ini jadi benar-benar itu lebih serius lagi gitu? Ya Pak, kalau kan rencana kedepannya sih mau fokus ke ikan hias. Jadi semua ikan hias, gak cuma cupang. Ya. Jadi ini ilmu cupangnya sudah mulai dikuasai dari mulai menernakkan, terus pasarnya juga sudah kelihatan. Nanti udah merambah yang lain begitu. Iya. Ya. Begitu ya, itu ternyata memang mulai dari minat masuk ke bisnis dan sudah mulai ada proyeksinya begitu. Nah, Mas Bani ini kan suka ikan cupang, suka ikan, kemudian menjalani usaha ikan cupang, tetapi kuliahnya berbeda jauh. Jadi ikan cupang itu kan suka makhluk hidup ya, tapi kuliahnya itu di SMK jurusan ya, otomotif. Ya. Nah, itu sempat terjadi kontradiktif nggak berbenturan nggak antara, kan biasanya orang itu ya kalau suka makhluk hidup ya makhluk hidup, terus kalau mesin itu kan makhluk mati. Nah, ini kan kok dua-duanya digeluti, ini merasa nggak kesulitan nggak? Kalau kesulitan sih enggak sih, karena gimana ya, pretili motor
Beli mesin-mesin gitu juga hobi juga sih. Oh gitu, seneng juga. Iya, suka. Dari kapan mulai? Itu mulainya SMP juga, Oh, SMP SMP kelas juga. 2 itu. Ada teman yang main motor, Iya. terus mulai tertarik dari situ. Oh gitu, terus sudah mulai berani, tapi terima bongkar dan terima pasang ya, bukan terima bongkar saja. Dulu kan sering lihat di bengkel, dan di rumah itu kebetulan ada motor yang rusak, nggak iya. kepake. Terus dihidupin, ternyata bisa. Oh gitu, Iya. jadi pertama kali berhasil bisa memasang lagi dengan selamat itu ada kepuasan gitu ya. Iya. Terus pengen lagi apa tantangan begitu ya. Oh jadi di bengkel ya, berarti memang skill tentang permesinan itu salah satunya itu diasah di bengkel. Iya. Ya, di situ ya langsung ya. Dan sudah difasilitasi dengan motor. Kebetulan punya ada motor sendiri ya. Iya, ada Oh gitu ya. Jadi memang diasah ya sama-sama. Jadi kayak paralel. Jadi minat cupang. Oh ya, belajar cupangnya dari mana? Bisa tahu? Belajar cupang itu awalnya kan di Pasti itu, terus lihat-lihat di YouTube banyak yang ternak-ternak cupang caranya. Sempat ke komunitas atau ke ahli cupang atau tahu ahli cupang itu di mana, sampai kedatangan kayak gitu nggak, sampai kayak apa namanya silat itu loh, mau guru kemana gitu nggak sampai gitu? Kalau awal-awal belum. Belum. Tapi akhir-akhir ini sudah mulai ya? Sudah mulai siapa yang ahli cupang beneran? Iya. Oh iya. Oh gitu ya, sudah sempat datang dan mendatangi ahlinya. Iya, gitu. mendatangi. Terus sampai ke seluruhnya. Nah kalau yang mesin tadi ke bengkel. Iya, Main ke bengkel, diasah begitu kan ya. Terus gitu. Nah sekarang kemudian kuliahnya di mesin. Iya. Itu merasa saling mendukung nggak antara tadi di bengkel kemudian di kuliah di sekolah dengan teori mesinnya itu? Ya saling mendukung sih. Merasa bermanfaat ya? Iya, bermanfaat. Karena di bengkel itu kan belajar kayak prakteknya gitu. Cara-caranya, tapi kalau bahasa tekniknya itu dapat dari sekolah. Oh gitu. Oh jadi teori dapat, prakteknya dapat. Iya. Gitu kan ya. Oh gitu. Ya. Jadi nek usah simpulkan, Bani itu sekarang udah punya minatnya ikan cupang sama mesin. Bahkan di usia 16 sudah punya penghasilan sendiri begitu kan ya. Nah, ke depan nih itu jadi pilihan atau mau Bani lakukan bareng-bareng pengembangannya dua hal ini? Apa semuanya kan dibesarkan, misalnya kayak ya aku kan membesarkan tadi kan mau rencananya mau ada sentral ikan hias. Iya. Terus nek mesin ya punya pikiran nggak aku nanti akan punya bengkel besar gitu atau gitu gimana kalau rencana? Kalau rencananya mau besarin yang ikan hias dulu. Ya, baru nanti kalau udah ada modal membuat yang lain. Oh gitu. Jadi memang core bisnisnya, wah ini bahasanya kayak gitu. Core bisnisnya itu ikan dulu, makhluk hidup dulu. Setelah itu baru yang lain. Jadi tetap dikuasai yang lain itu kemudian, tapi core bisnisnya di ikan. Jadi memang dunia awal dulu, jatuh cintanya awal dulu itu di ikan ya. Sebelum mesin. Cinta pertamanya itu di makhluk hidup ikan. Jadi itu sambil diminum loh, ini kan kita ngopi, jadi ngopi nih. Nah namanya ngopi. Ya baik, itu sudah punya di usia yang masih belia gitu. Nah ini Ustaz mau tanya lagi nih terkait dengan pernah nggak pas proses menjalani minat ini menjajaki ini, masa-masa pasang surut kemudian kegagalan terus sampai ke titik hopeless, pesimis kayak gitu kan, itu pernah nggak? Kalau pernah di ikan cupang dulu? Iya, kalau di ikan cupang pernah sih sampai wah ini kayaknya nggak bisa lanjut gitu. Ya tapi waktu itu kenapa? Karena banyak yang mati. Ya hampir separuh peliharaanku mati. Sampai tahu penyebabnya apa? Iya, setelah itu tahu penyebabnya apa, terus coba lagi. Dan bisa masa-masa itu tuh kemudian bisa diantisipasi, tahu ilmunya. Oh gitu ya. Tapi pernah sampai ke titik putus asa ya? Iya. Terus apa yang membuat Mas Bani bangkit? Ya itu sering lihat YouTube, terus lihat motivasi. Motivasi ya. Orang-orang yang udah sukses ya. Itu prosesnya gimana? Ya. Oh gitu.
Nah, ini yang sudah memang Ustadz membaca itu yang ditapak di proses yang dilakukan benar-benar itu memang di Jepang. Nah, kalau di mesin tadi itu sampai ke titik seperti di seri seperti Jepang nggak sampai kemudian menghasilkan? Sampai kemudian misalnya Bahanin melayani servis gitu sampai ke titik itu nggak sampai kemudian menghasilkan seperti Jepang? Kalau mesin masih buat hobi. Oh, hobi dulu ya. Oh, iya iya. Oh, makanya kemudian tadi core bisnisnya tadi di Jepang dulu, baru kemudian kalau udah menghasilkan besar baru yang lain. Begitu ya. Baik. Jadi minat yang sudah dirintis dari awal. Nah, ini pertanyaan yang biasanya ini juga jadi sesuatu yang selama ini coba kita mencari, terutama para guru seharusnya mencari jawaban yang ya kita kumpulkan gitu kan. Karena ada ahli pendidikan misalnya gitu. Katanya itu yang titik kritis proses tahapan perkembangan anak siswa itu kan biasanya umur SMP, SMA gitu. Habis itu kan biasanya kan masa puber itu kan, terus karena sudah jadi kan bahasanya itu kalau orang itu mengatakan nanggung, jadi dianggap anak gede belum dewasa belum, makanya ada istilah remaja sebenarnya, dewasa belum tapi anak-anak juga udah enggak gitu kan. Nah akhirnya kemudian nanggung sebuah nanggung, terus biasanya di situ terjadi ada bahasanya itu kenakalan, kecanduan game. Mas Banin suka game nggak? Kalau game dari dulu memang nggak suka game. Oh, nggak suka game. Ya. Oh gitu. Dulu zamannya ada PS itu, diajakin PS nggak bisa main PS. Nggak bisa. Sampai sekarang nggak suka main game. Jadi online itu juga nggak sempat kenal ya. Sekarang ada game online, PUBG apa dan. Pernah main sih tapi bosen gitu. Bosen ya, nggak sempat ngalu ya. Oh gitu ya. Nah itu jadi game kemudian yang lain misalnya kan biasanya kan kemudian rokok, karena kan pergaulan gitu kan, terus kemudian perkelahian, terus sampai ke pergaulan bebas, itu kan banyak di masa remaja ini. Nah, yang mungkin pertanyaan yang menggelitik begitu kan ya. Tadi kan Mas Bani udah menemukan minatnya begitu. Itu Mas Bani sempat mengalami nggak mau ke dunia itu gitu loh? Ya kalau yang ngajak pasti ada sih. Tapi ya kalau memang teman-temanku kalau ada yang diajak nggak mau ya udah gitu. Nggak sampai maksa gitu. Oh gitu ya. Apa yang menyebabkan Mas Banin tidak tertarik ke sana? Nggak ingin coba kan biasanya kan masa-masa itu tuh kan masa-masa ini itu kan Ustadz dulu. Masa-masa sekarang ini kan biasanya kan kepo ya, pengen tahu apa, merasakan itu. Kenapa kok nggak seperti itu gitu? Kenapa Mas Banin? Ya, karena udah tahu akibatnya juga sih. Oh gitu. Ya. Apakah minat tadi itu sudah cukup menghabiskan waktunya Mas Banin? Iya. Oh gitu. Sehingga nggak sempat lagi. Iya, nggak sempat gitu. Mikir klite sama rokok. Oh iya. Jadi udah mikirkan cupang-cupangnya ya. Iya. Gitu. Jadi alasan biasanya kalau yo dolan yo apa gitu jauh gitu, wah aku biasanya gitu atau ya sering kayak gitu. Jadi sudah memahami. Oh iya gitu. Terus ya ini nih lagi nih, apa yang selama ini yang menginspirasi Mas Banin sehingga Mas Banin sampai ke titik ini? Apa inspirasi dari siapa saja atau apa yang bisa kemudian memperkuat Mas Banin sampai sekarang ini? Kalau inspirasi sih mungkin dari orang tua, teman-teman dekat itu juga masih suka. Ya, lingkungan yang memang menyupport ya. Dan itu Mas Banin yang selektif ya, memilih ya sendiri ya, yang tepat untuk mensupport. Di temannya Mas Banin selain Mas Banin yang model Mas Banin sampai kemudian punya minat kayak gini ada nggak? Belum sih. Belum. Jadi Mas Banin sendiri tak ya model kayak gini yang sudah punya minat gitu. Ya, kebanyakan malah teman-teman yang udah lulus, sudah pernah kerja itu malah minat terus sama kayak gini. Oh gitu. Malah yang kakak kelas ya, kakak angkatan ya. Oh iya, sudah merasakan kayak gitu kan. Itu. Nah, ini pertanyaan berikutnya kan. Nah, biasanya orang itu kan gini. Kalau ditanya, Mas Banin dengan usia seperti ini kalau misalnya ada orang ini kan pertanyaan aja sambil tanpa memandang masih status sekolah ya. Iya. Misalnya di
ditanya sudah siap nikah belum dengan kondisi sudah berpenghasilan seperti itu? Ya kalau nikah sih ya, karena nikah itu hal yang besar terus dalam iya. hidup ya. Jadi aku tuh nggak mau kalau lingkungan yang mendesakku untuk nikah gitu. Jadi harus datang dari diri sendiri. Ya, meskipun sudah punya nafkah gitu kan ya. Ya. Bukan satu-satunya, sikapnya juga harus matang dan seperti itu ya. Nah begitu, oke. Pesan-pesan ke teman-teman atau siapapun, ke teman-teman kaum muda, kemudian ke guru, supaya benar-benar nanti itu guru itu tidak kemudian cepat-cepat menjustifikasi, mengecap siswanya itu, oh ini nakal itu, padahal aneh begitu kan. Nah buktinya Banin yang waktu masih SD-nya itu terkenal kreatif, explorer, petualang, tapi ternyata kemudian itu membawa kemenangannya ini. Nah, sama orang tua yang mendukung begitu kan. Itu coba pesannya apa? Dan kepada teman-teman. Kalau pesan-pesan ini untuk teman-teman yang mau coba bisnis atau menjalani hobi itu jangan mudah menyerah sih. Ya, kalau gagal anggap aja itu proses. Untuk guru? Kalau untuk guru ya itu tadi seperti yang dibilangin sama Ustadz Udin tadi. Ya. Jangan gampang menjudge murid. Oh gitu ya. Orang tua? Yang orang tua? Nah, kalau mungkin sosok mewakili orang tuanya Mas Banin sehingga Mas Banin bisa. Ya kalau orang tua sendiri itu membebaskan tapi masih dalam batasan. Ini bebasin ya, kalau aku mau mainan motor ya boleh, mau main cupang juga nggak dilarang. Ya. Selain cupang, mesin, ada nggak ke depan? Atau gini, pertanyaannya begini, bisa nggak Ustaz menyimpulkan bahwa cupang dan mungkin nanti, atau sebenarnya utamanya cupang, kemudian nanti tadi udah disebut mesin, itu jadi pilihan hidupku nanti ke depan itu. Jadi, pokoknya aku sudah nanti ke depan, pokoknya ini jadi jalan hidupku nih, membesarkan cupang dan ikan hias sampai kemudian jadi bisnis beneran, terus kemudian kalau udah bener sampai ke mesin. Kira-kira sempat nggak nanti kebayang ke yang lain? Pernah. Maksudnya tiba-tiba jadi, pernah? Iya, apa? Pernah. Lu kebayang itu kalau cupangnya udah besar, ikan hias itu udah besar dan punya modal, itu pengen bikin bisnis kopi, kopian ya. Kenapa kok ada kepinginan rencana seperti itu? Dari mana inspirasinya? Ya karena senang juga sih ngopi-ngopi sama teman-teman, ngobrol gitu enak juga di pas dong ini kita ngopi ini. Nah, terus gitu. Terus pengen ada usaha kopi gitu. Iya. Sempat nggak memikirkan nanti kopi dihubungkan dengan cupang gitu kan? Belum ya, cuman hanya baru ini usaha kopi gitu ya, karena mau seneng kopi ya. Jadi cupang, mesin dan kopi. Nah ini sesuatu yang muncul dari sesuatu yang inspirasi. Jadi memang apa bahasanya itu, minat dan kesukaan itu nggak bisa dipaksakan. Jadi muncul bisa jadi dari teman ya, dari kita melihat sesuatu. Nah ini yang perlu disadari kita semuanya, dan bisa jadi dengan sesuatu yang bisa jadi kemudian itu remeh awalnya, tapi kalau digeluti secara fokus jadi sesuatu yang apa namanya, yang serius. Jadi bisa jadi malah jadi jalan hidup tadi ya gitu. Atau kepikiran sampai mungkin nanti aku mau jadi pilot gitu, nggak mungkin ya, nggak kebayang ya, atau enggak, tentara nggak, maksudnya kayak gitu. Maksud satu, jadi kan ini kan kamu udah milih cupang, mesin, dan tadi ada sebut kopi, mungkin nggak nanti aku mau jadi pilot atau aku jadi tentara atau polisi, enggak ya? Kalau profesi enggak sih. Enggak ya, nggak sampai gitu ya. Pengennya tetap bisnis aja gitu. Mantap, berarti udah mantap gitu, dan semuanya saling mendukung ya. Itu waktu milih di jurusan mesin dulu disuruh apa karena pilihan, karena udah seneng? Memang pilihan sendiri. Pilihan karena langsung seneng ya. Nah gitu. Nah yang Mas Bani lakukan sewaktu di bengkel itu tuh menurut Mas Bani memberikan peran yang besar nggak sehingga kemudian jadi seneng tentang permesinan sampai bisa? Gitu ya. Dan modelnya itu kan apa? Karena memang dolan ya. Iya, main. Terus lebih nyantai gitu kan ya. Jadi
Apalagi kalau juga nggak mungkin diterangin teori-teori gitu kan ya. Iya enggak. Gitu. Tiba-tiba kayak gitu. Menurut Bani kalau belajar model seperti itu bagaimana? Model gimana? Ya, Langsung di lapangan. dengan di bengkel. Misalnya kalau di setting seperti itu, Ya lebih efektif, lebih enak. oh gitu ya, lebih seneng ya. Tapi ya yang utama ya kemauan sendiri. Nah, itu ya kuncinya, kemauan ya. Nggak mungkin tiba-tiba, apalagi kalau bayang Ustadz nggak suka mesin ya, jadi suruh langsung dolanan bengkel ya mungkin Ustadz kerjanya mau tengah-tengah gitu kan. Nggak bisa ya. Berarti memang kuncinya juga di awal dulu di minat ya. Minat terus kemudian main, dan yang punya bengkel juga ditanya-tanya juga nggak ngeluh apa gitu. Kebetulan yang punya bengkel itu bapaknya temanku. Oh, Ya. jadi enak ya. Dan temannya Mas Bani juga seneng mesin. Iya. Oh ya. Oh ya, ini kayak mirip apa Rich Dad Poor Dad dulu ada buku. Jadi ayahnya itu jadi yang gurunya gitu. Ya sip. Nah, itu terus sekarang di jurusan mesin yang memang secara formal ya, dapat teori dan sebagainya seperti itu. Dan sekarang sudah PKL. Ya PKL. Gimana rasanya di PKL? Ya capek sih. Capek. Maksudnya itu sampai nggak lagi kebayang susah gitu kan? Nggak ada sesuatu yang didapatkan nggak dari PKL? Oh ini dunia kerja atau apa yang memang turut-turut semakin menyumbang minatnya terhadap mesin? Kalau minat terhadap mesin kan ya kemajuannya sih. Kebetulan kan aku kan PKL di khusus mesin injeksi. Ya mesin yang baru-baru gitu. Ya. Bisa nambah ilmu juga. Oh gitu ya. Ya. Begitu. Oke. Jadi proses minat yang didukung oleh support ya, tadi magang begitu, kemudian ada PKL, jadi tidak hanya ada proses sekolah saja, itu semakin mengasah skillnya dan minatnya itu semakin kuat. Oke, jadi dengan kondisi sekarang ini kan bersyukur ya. Iya. Pernah merasa bersyukur. Nah, terima kasih yang paling besar itu Mas Bani sampaikan ke siapa sehingga kemudian dalam kondisi sekarang Mas Bani sampai ke titik sekarang ini? Kalau berterima kasih sih jelas pada Allah ya. Iya. Allah, orang tua, teman-teman yang dukung. Ya. Gitu. Orang-orang yang selama ini itu membuat Mas Bani seperti itu. Iya. Oh ya, masih ingat lagi nih tadi bertanya. Ada nggak selama 6 tahun di SDIT Alam itu yang itu tuh jadi berperan besar sehingga Mas Bani itu sampai ke titik sekarang? Jadi misalnya kayak mengasah minatnya, kemudian sampai pantang menyerah. Ada nggak di selama 6 tahun di SD itu? Dibandingkan gini, misalnya Mas Bani tidak di SDIT Alam ya, di negeri di SD yang lain misalnya yang konvensional, nggak ada outbound, yang nggak ada, kira-kira? Bisa sih, tapi mungkin lebih lama. Kenapa lebih lama? Karena di SDIT Alam kan ditanamkan dari awal itu kan solid ilmuwan pemimpin kan. Dan di SDIT Alam itu ada outbound. Itu ya kalau menurutku itu melatih pantang menyerah. Oh, ya. Terus pembelajarannya itu juga langsung di alam, jadinya kalau yang senang alam beneran jadi gimana ya, ikhlas gitu ya, ikhlas. Jalannya ikhlas. Gitu kan ya. Nggak seneng gitu. Nggak menghafal gitu kan ya. Iya. Oh gitu, ya. Oh, jadi memang cukup ya, ada pengaruhnya ya sampai sekarang ini. Baik, sepertinya sampai di sini dulu ya. Terima kasih Mas Bani atas waktunya ini. Terima kasih banyak. Semoga obrolan ini memang menjadi inspirasi ya, kondisi Mas Bani, usaha yang dilakukan, proses yang dilakukan Mas Bani ini jadi pesan yang kuat bagi siapapun, bagi teman, bagi adik-adik ya, terutama yang masih SD sekarang ini, masih SMP gitu kan ya. Nah, upayakan gunakan waktu dengan baik gitu kan ya. Temukan minat dan bakat itu secepat mungkin sehingga nantinya sedini mungkin seperti Mas Bani dengan usia yang berapa sekarang? 16 tahun. 16 tahun itu sudah punya penghasilan gitu kan ya. Nah, biasanya itu kan penghasilan itu menjadi ukuran seseorang itu jadi mandiri apa enggak begitu kan. Nah, terus kemudian pesan bagi guru juga supaya guru itu benar-benar mengenal benar, tidak cepat mengecap
menjustifikasi anaknya yang mungkin unik dianggap unik kayak dulu Mas Banin begitu kan ya. Ternyata keunikan itu bisa jadi itu sebagai bentuk indikasi dari minat bakatnya yang membawa dalam kondisi sekarang. Kemudian orang tuanya juga yang memang benar tidak melepas begitu saja, tapi juga tidak kemudian mengekang gitu kan ya, benar-benar support ya, ada ngobrol gitu kan, sehingga kondisinya seperti ini. Sekali lagi terima kasih Mas Banin atas waktunya, dan kita ketemu lagi nanti kelak di sesi ngopi selanjutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.